Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam acara Klinik UMKM bersama saya Mr. KW. Acara ini disiarkan oleh LGC TV melalui satelit Telkom 4, frekuensi 3778, simbol rate 2500, polaritas vertikal posisi 108 derajat, dan juga bisa diakses melalui Facebook di Ponpes LGC Mojokerto dan IG-nya ponpes.lgc. Sahabat UMKM, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Beliau adalah seorang akademisi, juga seorang pengusaha dan juga pengurus Kadin Sidoarjo. Kita sapa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Prabowo Panceto Kuat Prabowo. Selamat pagi Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo sudah datang di studio LGC TV. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal pasar global. Karena Pak Prabowo ini pemirsa mempunyai pengalaman yang luar biasa. Beliau adalah pemain ekspor impor dari perusahaan yang besar tentunya. Beliau ini awalnya itu ekspor alat-alat berat, alat-alat berat yang di sini memang harganya ratusan miliar, bahkan ada puluhan miliar, ratusan juta. Nah sekarang beliau ini menggeluti tentang UMKM. Nah sehingga ini luar biasa sekali karena dari mulai ekspor yang biasa ratusan miliar, sekarang ini menggeluti UMKM yang harganya itu mungkin harganya ya seperti kalau di tempat kita ya, karena produk UMKM ya harganya di atas sekitar 110.000 sampai 100.000 atau paling maksimal 500.000 lah gitu. Nah sekarang yang perlu kita gali itu Pak Prabowo, gimana ceritanya kok bisa seperti banting setir atau sudah gimana Pak untuk memulainya itu Pak Prabowo? Moga Pak Prabowo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok jadi Master KW? Baik, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya sebelumnya terima kasih nih, saya sampai di LGC, kemudian saya ditanyain kenapa kok bisa tiba-tiba kemudian beralih dengan UMKM gitu ya. Jadi memang saya bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa kemudian melakukan sebuah perdagangan internasional. Kalau kita bilang perdagangan ini kan identik dari sebuah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan perdagangan yang selama ini yang saya lakukan ke beberapa mancanegara itu dengan melakukan ekspor yang ada di khususnya yang terkait dengan background dari pekerjaan saya sebelumnya, yaitu di dalam alat-alat berat seperti itu, di mana alat berat itu kita ekspor, setelah kita perbaiki, kita repair, dan kemudian kita kirim. Dan itu marketnya ada di lebih banyak ke Emirat Arab itu sebetulnya. Nah, kenapa kemudian kok saya jadi mengurusi UMKM gitu? Jadi ketika ini sebuah cerita true story-nya, ketika kemudian saya berada di sebuah negara di Perancis waktu itu, saya melihat membeli sebuah makanan itu nangka, keripik nangka gitu, yang kemudian dan saya yakin bahwa itu adalah produk yang berasal dari Indonesia, namun kemudian di repackaging seperti ini. Nah, di repackaging kemudian dijual di sana. Oleh karena sekarang ini kita melihat kondisi sedang pandemi seperti itu, dan kita perlu bagaimana kemudian memperdayakan masyarakat khususnya masyarakat kita yang selama ini belum mengenal tentang ekspor gitu. Sementara kita bisa mengetahui banyak pelaku-pelaku usaha, baik itu pelaku rumah tangga, pelaku industri, yang kemudian mereka itu melakukan produksi. Dan ketika melakukan produksi, mereka hanya menjual pada batas di lokal saja. Dan
bagaimana peluang itu bisa kita kemudian kita duniakan. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kita. Apalagi barusan ini awal tahun 2022, Mas KW, itu pemerintah kita itu baru saja menyampaikan di akhir 2021, tahun 2021, ekspor UMKM itu menembus sampai 80 miliar. Artinya hampir 6 juta US dollar. Ini sesuatu yang menurut kita masih kecil gitu ya, kalau kita bandingkan dengan ekspor dari non UMKM. Padahal kita bisa melihat betapa besarnya peluang opportunity yang ada di Indonesia. Jadi kemudian itu yang menyebabkan ayo kemudian kita kami dalam hal ini mengajak teman-teman yang ada di khususnya yang ada di Kadin, kebetulan kita mengajak mereka untuk bagaimana kemudian memfokuskan dalam UMKM. Oke. Baik, luar biasa sekali Pak Prabowo. Karena gini, saya lihat kemarin itu kan, biasanya yang ditangani alat berat. Kalau sekarang yang ditangani itu keripik nangka, terus mukena itu ya, yang harganya ya di bawah 500.000, tapi bisa ekspor. Sebetulnya gimana Pak Prabowo? Kondisi pasar global itu seperti apa sih Pak Prabowo? Apakah masih menjanjikan? Terus bagaimana kita itu bisa bersaing di sana itu seperti apa anunya? Pasar global itu kondisinya seperti apa? Sekarang kita tahu sebetulnya kalau kita bicara tentang pasar global itu kan sebuah peluang usaha di mana semua komponen pemasaran bisa dilakukan di sana. Jadi ketika kita bicara global, maka pemasaran segala usaha yang bisa di sana termasuk di dalam UMKM ini gitu. Bagaimana kondisi pasar UMKM ketika pasar UMKM di dunia? Yang jelas bahwa kita bisa melihat ketika kita berada di luar, ternyata yang namanya camilan gitu ya, produk-produk yang non industri lah, menurut saya industri yang bisa di rumah tangga atau apa yang lain itu sangat besar peluangnya. Bahkan pada negara kita contohkan sebetulnya kalau kita melihat peluangnya, Indonesia ini belum apa-apa. Kalau kita melihat kita harusnya iri gitu. Kenapa? Jadi perlu 14,6% itu tahun 2021 kemarin kita hanya punya kontribusi di situ. Sementara di Filipina, Vietnam itu sudah memberikan kontribusi dalam hal ekspor UMKM ini jauh lebih besar daripada Indonesia. Kita 14, kalau tidak salah itu yang namanya di Filipina itu sudah sampai 36% dari pendapatan mereka. Nah, kita hanya berkontribusi 14%. Nah, oleh karena itu saya pikir yang namanya negara kita ini negara yang sangat luas, ada 17.000 kepulauan, sementara varians yang namanya varians buah-buahan, sayur, produk-produk ini lebih banyak, saya yakin lebih banyak variansnya dibandingkan dengan negara tetangga kita, Thailand lah misalnya, atau Vietnam ataupun Filipina seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat besar sekali peluangnya. Jadi memang di luar sana masih banyak yang butuh produk-produk dari Indonesia, itu memang butuh Pak ya? Pasti. Pasti itu ya. Nah, terus gini Pak, biasanya kan kita punya produk itu banyak, tapi untuk mengakses bisa ekspor itu kan tidak mudah. Ya karena itu tidak semua. Kadang-kadang kita itu berjualan di tetangga aja nggak mau beli ya gitu. Bagaimana kita berjualan ke negara orang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa mengakses? Apa kita harus punya konsorsium? Apa kita harus punya asosiasi? Atau kita jadi harus importer atau eksportir begitu Pak? Apa nggak ribet seperti itu Pak? Ya, yang jelas ketika kita mau melakukan ekspor ataupun mempunyai rencana mengembangkan industri kita, tentunya kita nggak lepas dari namanya komunitas gitu ya. Pasti ketika kita mau membesarkan usaha kita tidak lepas yang namanya dari sebuah komunitas dan tentunya yang terorganisir. Alhamdulillah pemerintah itu juga sudah melakukan hal-hal yang mensupport selama ini UMKM, termasuk bantuan dari beberapa bank seperti itu, khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM. Jadi bagaimana caranya ya tentunya nanti kita akan sampaikan bahwa
ada step-step yang mungkin yang bisa kita akan lakukan, teman-teman lakukan. Yang paling utama adalah bagaimana kemudian ketika kita mau melakukan ekspor, pasti yang jelas negara kita ini kan hampir 210 juta gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini jumlah pelaku-pelaku UMKM itu mungkin belum dari 20 juta pelakunya. Jadi kemudian ada hal-hal etapa-etapa yang kemudian apa aja yang harus kita lakukan untuk hal itu. Yang jelas yang pertama kali adalah kita harus melihat tujuan negaranya kita di mana dulu. Jadi jadi kita harus menentukan tujuan kita punya produk itu mau tujuannya mau kemana gitu. Misalnya nggak mungkin kita mau punya tujuan produk mukena, kemudian kita tujuan sasarannya adalah ke Italia itu, nggak mungkin atau gitu Australia, ya. gitu. Australia nggak mungkin tuh. Jadi memang ketika kemudian itu kita bisa menentukan. Nah ini kita bisa dalam hal ini kita bisa lakukan searching hal itu gitu ya. Namanya roadmap-nya namanya trade map gitu ya. Jadi trade map itu kita bisa mengetahui Mas. Jadi kita ngeklik di trade map itu, kemudian kita bisa melihat, saya punya produk kacang mete. Kita bisa melihat di kacang mete itu mana saja negara yang selama ini mempunyai kebutuhan terhadap kacang mete. Jadi kita di dalam trade map itu bisa trading map itu kita bisa melihat peluang-peluang itu, bahkan bisa melihat bagaimana grafiknya, bagaimana opportunity peluang di sana seperti itu. Itu yang kemudian kita lebih mudah akses. Sehingga apa sih modalnya? Ya modalnya tentunya orang yang memang mau ekspor ya harus open mind, harus membuka diri gitu ya. Bisa mempunyai komunitas. Mungkin dalam hal ini Kadin pun dalam Kadin Sidoarjo itu sudah memfasilitasi kemarin pada waktu 2 minggu yang lalu bagaimana juga melakukan UMKM mendunia gitu. Ini salah satu terobosan dari Kabupaten Sidoarjo melalui Kadin bagaimana kemudian melakukan UMKM mendunia. Jadi mereka-mereka yang kemudian selama ini tidak mempunyai misalnya siup gitu ya. Mereka memang rumah tangga bisa melakukan ekspor itu gitu. Itu yang poin yang menurut saya sekarang ini peluangnya sangat besar. Baik, sahabat UMKM luar biasa sekali. Jadi sekalipun produk kita itu masih produk rumah tangga, tapi kalau kita punya komunitas, punya asosiasi, punya jalur, insya Allah akan tembus pasar luar negeri. Nah, bagaimana kiat-kiat seperti itu akan kita simak setelah yang satu ini. Kita break iklan sejenak.
Sahabat UMKM dimanapun berada, kita kembali lagi. Kita tadi terputus jeda iklan pada masalah gini Pak Prabowo. Bagaimana sih kiat kita untuk menjadi pelaku pasar global itu supaya UMKM ini paling enggak itu bisa ikutan jualan itu ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana kiat-kiatnya? Oke, baik. Tentunya kalau kiat itu sangat robust gitu ya, sangat komprehensif, banyak banget yang harus kita lakukan untuk itu. Tapi yang jelas ketika dari sisi kacamata saya, kita ketika seorang pelaku UMKM itu harus apa? Harus menentukan jumlah atau menentukan produk apa yang akan ditekunin gitu. Jadi nggak perlu kemudian dia ekspor sambel, kemudian ada kan yang kemudian sambel, kecap dan sebagainya. Tentukan sajalah produk itu 3 produk yang menjadi unggulannya. Jadi ketika kemudian unggulan produk itu apa saja yang dilakukan. Jadi tentunya dalam setiap pelaku industri UMKM tentunya dia punya yang namanya keunggulan sebuah produk. Nah, kita makanya harus mengenali keunggulan produk kita. Namanya adalah value proposition. Ketika kemudian kita value proposition itu mengenali sebuah produk gitu ya, mengenali sebuah produk apa saja yang ditawarkan, mengenali sehingga para pesaing ataupun kompetitor ataupun buyer itu mengenali benar, kenali produknya gitu. Jadi bagaimana keunggulannya dibandingkan dengan yang lain, sisi apa yang kemudian apa benefit yang kemudian di dalam kalau kita mengkonsumsi keripik nangka ini misalnya seperti itu, keripik nangka ini oh ya dia bisa mengurangi kolesterol misalnya seperti itu. Tapi memang nggak ada hubungannya. Tapi artinya yang jelas kenali dahulu bagaimana keunggulannya. Karena setiap produk itu pasti mempunyai keunggulan masing-masing, dan keunggulan masing-masing itu kemudian menjadi sebuah karakter dari sebuah produk yang akan kita tawarkan. Setelah kemudian kita mempunyai keunggulan sebuah produk, maka kita harus mengenali daripada potensi target market atau tujuan ekspor itu kemana. Sama seperti tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengenali produk yang kita miliki, kemudian tujuan ekspor kita arah kemana. Ketika kemudian tadi saya sampaikan ketika produk mukena tidak mungkin diekspor dengan jumlah yang banyak besar gitu ke Eropa atau mungkin ke negara Italia. Tapi ketika kemudian di Italia kemudian kita searching ternyata di sana keripik nangka kemudian tripang seperti itu yang justru mereka membutuhkan hal-hal yang market itu yang bisa accept daripada market tersebut. Jadi negara tujuan itu menjadi salah satu produk yang harus kita siapkan dulunya. Nah, ini yang bisa kita lihat ketika kemudian produk ini kita bisa lihat, oh negara tujuannya adalah negara Eropa, jahe, serbat gitu. Apa serbat itu namanya sekarang ya? Jadi kemudian itu minuman hangat itu ya? Minuman hangat seperti itu. Itu jadi sasaran empuk untuk UMKM pelaku UMKM yang akan di sana, dan tentunya bagaimana kemudian bisa membuat menemukan keunggulan itu tadi dengan desain. Karena ketika kita yang namanya sebuah keunggulan, ada yang namanya desain. Ketika kita melihat desain itu tidak lepas yang namanya branding gitu ya. Jadi ketika melihat produk, ketika melihat siapa yang nggak mengenali Indomie. Ketika di Turki gitu, kita berjalan ke Indomie itu sudah mendunia gitu. Artinya, oh iya dari Indonesia. Ketika bicara Indomie maka ingat Indonesia, itu adalah branding. Nah itu artinya pelaku itu sudah mengenali produknya seperti itu. Terus mungkin gini Pak Prabowo, biasanya kita katakanlah pasar sudah terjadi, katakanlah kita sudah mendapatkan buyer dari luar negeri, bagus sekali. Nah biasanya kendala UMKM itu kan produknya nggak besar, karena biasanya modalnya nggak besar juga. Nah ini untuk mensiasati itu seperti apa anunya itu? Saya pikir
kalau tadi ketika kita kemudian sudah mengenali produk, banyak sekarang investor-investor ataupun mungkin bank syariah ya, ketika itu bisa menembus pasaran ekspor, ketika bisa membuktikan bahwa produknya itu bisa menembus pasaran ekspor, tidak ada seharusnya penolakan dari investor ataupun para pemodal. Justru mereka dikejar hal sepertinya itu. Jadi masalah modal itu belakangan ya pasti itu ya. Iya. Bagaimana kemudian bisa benar-benar meningkatkan atau bisa enrichment itu memperkaya bagaimana produk tersebut gitu. Produk tersebut artinya ingredients, bahan-bahan komponen itu memang kualitasnya bagus. Yang jelas tuh sekarang ini masalahnya itu adalah UMKM itu pada kebiasaannya itu ketika kemudian sudah bisa ekspor, dia supply-nya oke, tapi kemudian kualitasnya nggak oke gitu. Ini yang terjadi. Jadi supply-nya oke, tapi ketika bicara dia bisa continue, dia bisa supply dengan continue, tapi ketika kemudian kita kembali lihat dari kualitas, dan itu terjadi beberapa kali penolakan. Contohnya yang saya ceritakan, keripik pisang. Keripik pisang itu di Filipina diekspor ke Perancis. Nah ini keripik pisang yang dari Filipina itu kalau kita lihat dengan kasat mata, bentuknya hitam gitu ya, tidak ada teksturnya, tidak ada brightness-nya gitu, tidak ada cahaya mengkilap dan sebagainya. Coba kita lihat produk dari negara kita gitu ya, ada dari Madura, ada dari Lumajang begitu. Benar-benar potongannya itu rapi, kemudian rapi, bersih gitu. Nah itu bisa kemudian sampai mereka yang dibandingkan sama Filipina saja secara kualitas. Nah tapi ketika kemudian bicara quantity, bicara kualitas, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi gini Pak Prabowo, memang ya sudah menjadi apa ya, kebiasaan orang kita kalau jualan itu ketika laris itu dikurangi ya ini ya. Nah ini sahabat UMKM dimanapun berada, ini jangan sampai begitu sehingga kualitas itu tidak standar. Ini yang penting, standarisasi kualitas. Karena kalau sudah kita main ekspor di luar negeri sana, begitu kita kirim, kita ditolak kembali, wah ruginya itu luar biasa gitu. Betul. Nah, sahabat UMKM, ini banyak sekali trik-trik yang akan kita gali pada kesempatan kali ini, mumpung masih ketemu dengan Pak Prabowo pada kesempatan hari ini. Kami buka untuk interaktif, bisa menghubungi di 081 5152 31031. Jadi pemirsa dimanapun berada bisa telepon langsung pada Pak Prabowo bagaimana kiat untuk menjadi pelaku UMKM yang go internasional, go global gitu. Tapi UMKM mendunia. Istilahnya UMKM mendunia, go internasional, mendunia. Jadi kalau UMKM kita sudah mendunia, bisa jadi kita tuh berangkat haji itu nanti beli keripik dari Indonesia. Kita beli bahkan kalau di Madinah itu ada bakso dari Indonesia, Mang Udin. Nah itu ada juga itu. Jadi dimanapun nanti kita berada, mungkin kalau kita masih belum tahu, belum sering ya berjalan ke luar negeri. Mungkin kalau sudah kayak Pak Prabowo ini kan udah jajannya ke luar negeri, jalannya ke luar negeri, sehingga tidak asing. Kalau waktu di luar negeri lama gitu, kangen dengan produk-produk Indonesia, di sana ada. Dan mudah-mudahan nanti di supermarket di luar negeri sana itu dipenuhi oleh produk-produk UMKM yang ada dari Indonesia ini. Dan mudah-mudahan nanti para sahabat klinik UMKM ini salah satunya bisa ngikut ke ekspor di komoditasnya Pak Prabowo, nanti bisa menghubungi ke LKC TV, bisa nanti kita sambungkan ke Pak Prabowo. Tapi setelah yang satu ini kita akan terima interaktif.
Pemirsa LGC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, kembali lagi pada segmen kali ini kita buka interaktif bagi pemirsa dimanapun berada yang mau telepon silakan hubungi 081 5152 31031. Bisa juga melalui WhatsApp pada nomor yang sama ada di pojok kiri bawah ini di TV layar Anda. Itu Anda bisa lihat. Silakan. Pak Prabowo, sambil kita nunggu yang telepon, Baik. mungkin bisa gini Pak Prabowo. Oh bentar, belum ada pertanyaan, sudah ada yang telepon Pak. Bentar Pak. Mana ini? Halo, Assalamualaikum, dari mana? Oleh siapa? Widodo dari Semarang, kan? Widodo. Oh Pak Widodo, Semarang. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah. Ya, agak sedikit, Zat. Nah, sedikit. Mungkin sama di Jawa Timur juga hujan ini. Pak Widodo, mungkin bisa Pak Widodo itu usahanya apa? Di UMKM? Kami kan konveksi. Konveksi. Ada yang mau tanya apa sama Pak Prabowo? Omongan masih ada di sini? Nah, ini kan beberapa minggu yang lalu kita survei di e-commerce itu, kebanyakan harga dari produk luar negeri itu kok bisa lebih murah masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan produk kita kan mungkin kalau perbandingannya kan antara ring lebihnya kita lebih mahal 5.000 sampai 10.000. Nah, itu masuk ke Indonesia kan harusnya melalui bea cukai dulu gitu Pak ya. Iya. Terus yang mau tanyakan? Bisa murah. Masuk ke Indonesia itu kok bisa murah sekali, sedangkan produk kita kalau dijual semurah itu ya nggak nutut gitu loh Pak. Oh gitu. Oke Pak Widodo, sudah ditangkap pertanyaannya? Ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Prabowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Prabowo, ini dari Pak Widodo Semarang tadi tanyakan. Dia di produk punya produk fashion. Tapi dibandingkan dengan produk yang dari luar negeri aja masih lebih mahal. Nah, bagaimana kalau mau diekspor gitu? Nah, pertanyaan gini, di dalam negeri aja udah gak bersaing. Nah, gitu. Ini mungkin ada Pak Prabowo, Ya. kiat-kiat yang lain. Selamat pagi Pak Widodo, terima kasih pertanyaannya yang sudah disampaikan dan mungkin saya akan menjawab lebih dahulu terkait dengan pertanyaan Bapak bahwa kenapa produk yang dibuat di sini tidak bersaing gitu ya ketika di luar negeri. Bapak mungkin apakah mungkin saya tidak tahu apakah Pak Widodo sudah pernah mencoba untuk kita mencoba masuk ke map road gitu ya, trade map gitu ya. Trade map itu Bapak bisa mengetahui sasaran mana, negara mana, tujuan mana yang kemudian ada kebutuhan di sana. Jadi trade map itu ketika Bapak trade.map itu kemudian Bapak dibuka di Google Pak, itu kita bisa melihat bagaimana kemudian negara-negara mana yang dibutuhkan, kemudian segmennya seperti apa, marketnya seperti apa, seperti itu. Sehingga ketika kita punya produk, cost of production kita nututi nggak ini gitu ya, apa cost of production, ongkos produksi kita ini nututi apa enggak. Nah, yang perlu disampaikan dalam hal ini saya sampaikan juga bahwa pemerintah itu juga menjaga Pak. Pemerintah dalam ini melalui Departemen Perindak gitu ya, itu menjaga bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini dijaga dalam persaingan ya. Namanya competition wars itu menurut kita itu tidak bisa lepas. Di dalam hidup ini kita kan berkompetisi sama ya Pak ya, di dalam dagang pun juga kita berkompetisi gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mensiasati atau mengambil nilai tambah? Makanya tadi saya sampaikan, kenali produk kita. Yang namanya potensi target produk kita kenali dulu. Kemudian setelah kita mengenali produk kita, keunggulannya apa gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui keunggulannya apa, maka kemudian kita melihat potensi negara mana yang kita tuju. Kalau kemudian Bapak mau coba, Bapak buka, ada website yang itu dilakukan oleh Kamarindak. Itu ada yang namanya website DJPN Kamarindak.
Bapak silakan www.djpn Samarindak. Nanti di sana Bapak bisa melihat bagaimana jumlah kebutuhan di suatu negara. Di situ Bapak bisa DPJ Samarindak itu ada di setiap negara. Bagaimana pemerintah itu dalam hal ini Perindak ya, Departemen Perdagangan Industri itu mempunyai semacam semacam cabang gitu ya di 46 di negara. Jadi di setiap negara itu ada namanya ITPC. ITPC itu Indonesian Trading Promotion Center. Oh, jadi seperti etalasenya produk-produk kita Iya, ini ya? itu di setiap di kedutaan itu ada ITPC, Pak. Nih. ITPC itu kemudian ada yang namanya ADAK gitu ya. Nah, biasanya kalau ITPC itu lebih banyak di negara tertentu, ada di 46. Sementara kalau ADAK itu adalah tempat di mana perdagangan itu dilakukan. Jadi display-displaynya. Sebagai contohnya misalnya kalau di Emirat Arab itu di Jeddah itu tempat ITPC-nya ya, tempat Indonesian Trade Promotion Center itu di Jeddah. Nah, adaknya itu ada di Riyadh gitu ya. Tempat adatnya itu di Riyadh. Kemudian kalau di Jepang itu adaknya itu ada di Tokyo. Itu ada di Tokyo. Kemudian ITPC-nya ada di Osaka. Nah, ini yang kemudian Bapak kalau kemudian mengatakan, wah ini kok nggak cocok nih produksinya. Apalagi sekarang ini produk Cina sudah masuk dengan luar biasa. Kita harus jujur, frankly speaking, kita harus jujur mengenali bagaimana produk Cina itu bisa masuk ke Indonesia. Kualitasnya seperti apa gitu ya. Apa mungkin kemudian mukena masuk dari Cina, Pak? Kan menurut saya ini ya, tadi kalau Bapak fashion gitu ya, apakah kemudian nggak nututin? Nah, ini tinggal Bapak bagaimana kemudian meminta juga kepada mungkin karena sekarang ini pemerintah concern di dalam UMKM, bagaimana memperdayakan ekonomi melalui jejaring UMKM, kemudian pemerintah akan ikut andil di dalam mendampingi dan mengembangkan bersama para pelaku seperti itu, sehingga barang yang Bapak produksi itu sesuai dan bisa diterima, tujuan negaranya jelas, produknya ada, desainnya pun juga diterima, dan itu bisa melalui yang namanya kita melakukan ke tingkat internasional seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pameran bersama ketika ada di negara-negara tertentu yang mengadakan. Gitu. Itu. Demikian Pak Widodo yang disampaikan Pak Prabowo memang luar biasa sekali. Mungkin Pak Widodo juga kan tadi pusing juga dengar penjelasan Pak Prabowo yang begitu luas dan begitu mungkin ya dianu aja dulu Pak, DJPN Samarindak itu bisa melihat di mana nanti sasaran produksi. Sementara itu dulu Pak Widodo, yang penting di searching dulu di Samarindak itu. Nah, DJPN ya. DJPN ya. Nah, itu nanti insya Allah akan ketemu. Kalau masalah harga yang tidak bisa bersaing, Pak, ya mungkin kualitasnya aja diperbaiki. Ya. Sekalian dinaikkan kelasnya, gitu Pak Widodo. Jadi di DJPN itu, Mas KW, di DJPN itu ada yang namanya di situ itu ada daftar buyer, daftar pelaku ekspor, import, kemudian kemana areal yang di sasarannya, berapa kuantitasnya, kemudian harga yang masuk itu pada range berapa, sehingga ketika penjenengan kemudian mau memproduksi fashion dan sebagainya sudah bisa mempunyai segmen marketnya, mau kemana nih gitu. Jadi makanya sudah ditentukan ya, segmennya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Makanya kira-kira kalau fashionnya Pak Dodo tadi itu harganya mahal, jadi mahalkan sekalian. Karena kita ngambil segmen yang atas gitu. Kalau memang segmennya itu segmen bawah, ya dimurahkan sekali, kualitasnya dikurangi ya gitu. Nah itu nanti Pak Widodo bisa konsultasi lebih lanjut pada kami atau di nomor-nomor di nomor WA ini. Bisa Pak Widodo nanti bisa interaktif Pak Widodo.
suatu saat kalau memang ada waktu bisa offline, bisa datang ke sini. Nah, ini Pak Prabowo ada WA dari Pak Subagio, Surabaya. Selamat siang Pak, mau tanya bagaimana cara pelaku usaha kecil menengah untuk melakukan ekspor produk kita? Tahapan-tahapan apa saja yang harus kita tempuh? Nah, ini tahapan-tahapan. Tadi ya seperti dijelaskan Pak Prabowo tadi, mungkin nggak nyimak tadi Pak. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan apa saja yang harus kita tempuh gitu. Baik, tahapan-tahapan Pak Bagio tadi ya. Nah, Pak Bagio, Surabaya. Pak Bagio, selamat pagi. Mungkin Bapak juga perlu terbiasa dengan jejaring sosial, Pak ya. Jadi kalau sekarang ini kalau anak milenial gitu atau penjenengan punya putra atau penjenengan sendiri masih generasi Z atau generasi Y gitu ya. Itu ada yang namanya Instagram, ada Facebook, itu bisa dipakai, bisa diutilisasi di sana. Karena ketika kemudian kita bicara Instagram, itu yang namanya trading Instagram itu bisa ada di sana. Dan kemudian kita bisa menggunakan juga jalur-jalur yang resmi, di mana ketika ada pameran tadi misalnya. Pameran itu di tempat beberapa departemen dinas perdagangan gitu ya, mereka melakukan seperti itu. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Kiat-kiatnya tentunya Bapak bisa diawali dahulu dengan meyakinkan dahulu. Pertama kali tujuan ekspornya. Bapak monggo penjenengan cari trade map di Google, sebetulnya itu singkatan dari trading map gitu ya, trade map di Google. Nanti penjenengan bisa mencari di sana. Nah, bisa melihat peluang-peluang apa saja. Jadi penjenengan ketika kemudian menyatakan dari mana saya mengawalinya, ya jelas ada yang kemudian perorangan Pak. Perorangan tanpa punya SIUP, tanpa punya NIB dan sebagainya bisa melakukan ekspor. Tapi ada yang kemudian perorangan, kemudian dia melalui pihak ketiga, dalam hal ini misalnya melalui DHL seperti itu, logistik seperti itu, dia bisa juga melakukan ekspor seperti itu. Nah, kemudian penjenengan juga bisa, tadi saya sampaikan, ada yang namanya di semua, pemerintah itu sekarang memberlakukan kepada semua dinas perindak itu untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha ini. Jadi monggo kalau kemudian kita bisa melihat coba penjenengan lihat DJPM Kemerindak ya, Kemerindak itu bisa melihat potensi-potensi di mana apa yang kemudian yang paling potensi dan urutan-urutannya Pak. Kalau saya menyampaikan yang jelas awalnya adalah penjenengan punya kuat tekad dahulu gitu. Bismillah dulu gitu. Saya bismillah mau memproduksi barang saya untuk ekspor. Kalau sudah bismillah maka kemudian sungguh-sungguh Pak. Kenapa saya bilang sungguh-sungguh? Karena ketika kita sungguh-sungguh maka kemudian kita bisa ya sungguh-sungguh saya mau menentukan produk saya yang saya ekspor itu adalah produk misalnya mukena atau kemudian keripik atau mungkin saya tuh sempat ingat granting apa udang, wah luar biasa. Itu yang kemudian ditetapkan dulu, nggak usah banyak-banyak, 3 atau maksimal 3 atau 2, 3 gitu ya, ditetapkan dulu mana. Kalau sudah menetapkan, tadi saya sudah sampaikan, sudah bismillah, sudah dengan sungguh-sungguh, kemudian kita bisa kemudian melakukan inovasi dengan melakukan kreatif desain dan sebagainya. Ketika kemudian itu sudah dilakukan, kita masuk di dalam medsos ataupun menggunakan lewat siapa? Bisa melalui kadin setempat atau beberapa pihak-pihak yang memang mereka mempunyai komunitas atau mempunyai relevan dengan kegiatan mereka dalam ekspor barang. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak Bagio. Jadi yang perlu diingat, langkahnya itu pertama niat dulu. Nah, bismillah dulu. Bismillah dulu niat. Tanpa niat ya nggak jadi. Tapi ya setelah bismillah dikerjakan Pak. Bismillah dikerjakan, jangan begitu bismillah, alhamdulillah selesai gitu. Pak Prabowo, ini ada lagi yang WA. Assalamualaikum, mau bertanya dari Pak Roni Sidoarjo. Ini warganya Pak Prabowo sendiri di Sidoarjo. Bagaimana memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain untuk memasarkan produk UMKM secara global? Oh, tadi secara
eksplisit sudah disebut oleh Pak Prabowo tadi. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ulang Pak Prabowo biar biar ngeh dan Iya. dong gitu. Iya. Pak Roni di Sidoarjo. Baik, tentunya kalau melalui marketplace, tentunya itu sifatnya lebih banyak ke retail ya Pak ya. Karena dalam jumlah yang relatif ada batasannya seperti itu. Shopee, apalagi tadi dengan Bukalapak. Bukalapak itu sifatnya lebih banyak ke momentum gitu, transaksi momentum. Sementara itu bisa dilakukan. Nah, ketika Bapak mau mengukur, itu bisa juga dengan Bapak bisa mengukur dengan market analisa dengan SEO gitu ya. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi SEO itu bisa mengukur dari tingkatan Bapak bagaimana apakah Bapak kemudian tujuannya, tampilannya seperti apa, ketertarikan, interesting dari kemudian market itu seperti apa, pembeli seperti apa. Sehingga relevansinya ketika kemudian saya punya SEO, Bapak bisa mengolah sendiri di dalam Bapak mempunyai Shopee dan sebagainya. Tapi saya sarankan daripada Bapak melalui Shopee dan sebagainya, kalau Bapak mempunyai kontinuitas produksinya continue, kemudian dalam jumlah yang sustainable, secara berkesinambungan memproduksi, saya pikir lebih baik Bapak melakukan sendiri seperti itu. Iya. Pak Prabowo, ini banyak sekali pertanyaan, tapi kita jeda dulu Pak Prabowo. Baik. Ini ada dari Tulungagung masalah keripik dan sebagainya. Nanti kita jawab setelah yang satu ini. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, kita kembali lagi. Pak Prabowo, ini ada pertanyaan masih banyak ini. Saya bacakan lagi, satu pertanyaan lagi. Ini dari Assalamualaikum Ustadz, saya Faisal dari Tulungagung. Nah Pak Faisal Tulungagung, mau tanya, bagaimana kita orang awam yang begitu mengenal tentang pasar global, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kebetulan saya memiliki usaha keripik. Nah Pak Faisal usaha keripik, Pak Prabowo. Selama pandemi hanya bisa meraih keuntungan sedikit dan sebagian besar hanya bisa terjual melalui online shop. Pertanyaannya,
kira-kira lebih bagus mana antara pasar global dengan online shop? Nah ini, jadi pasar global dibandingkan dengan online shop, nah, seperti apa Pak Prabowo? Baik, Pak Faisal. Pak Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tulungagung? Mudah-mudahan cuaca cerah di sana. Kaitan dengan pertanyaan Bapak, apakah pakai online shop gitu ya? Iya. Atau dengan pasar global? Kalau saya bilang pasar global gitu. Kenapa? Karena namanya pasar global itu dia bisa menjadi ajang B2B gitu ya, yang kemudian ini dikelola oleh antar negara seperti itu. Sementara kalau marketplace gitu ya, semacam Shopee dan sebagainya itu lebih pembelinya lebih pada sifatnya adalah eceran. Jadi kalau kemudian sekarang ini zamannya online, Gojek dan sebagainya itu sebetulnya marketplace seperti itu ya. Jadi nggak bisa banyak Pak gitu ya. Kalau kemudian Bapak mengandalkan Shopee atau yang seperti Gojek dan sebagainya ya paling-paling ya mungkin ya hanya paling banter itu mungkin hanya 10 kilo gitu. Nah, sementara kan desain kalau kita kemudian mau melakukan global, ini nggak lepas yang namanya dari apa? Dari tadi bagaimana desain sasarannya. Lebih enakan Pak, lebih enakan ketika Bapak bermain global. Itu caranya apa? Bapak sekarang ada di Tulungagung. Setiap kabupaten itu pasti mempunyai kadin atau setiap kabupaten mempunyai dinas Desperindak gitu ya. Tanyakan ke mereka bagaimana kemudian saya mempunyai produk seperti ini. Biasanya Bapak kemudian disuruh memfoto, kemudian membuat desain, kemudian nanti kemudian Bapak bisa melakukannya sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian kreativitas dari setiap orang itu yang saya sampaikan tadi, ketika sudah bismillah maka kita harus sungguh-sungguh. Ketika sungguh-sungguh itu ya bagaimana kemudian kita bisa membuat kreativitas. Jadi kalau menurut saya Bapak boleh bermain di global, bisa pakai dengan apa? Marketplace seperti itu. Jadi yang melalui Shopee dan sebagainya Bapak lakukan, dua-duanya bisa Bapak lakukan, walaupun sebetulnya seharusnya ada diferensiasi, ada perbedaan terhadap harga yang ditawarkan seperti itu. Jadi langkah apa yang pertama? Langkah yang pertama seperti kembali lagi tujuannya saya kemudian mau ekspor keripik, sudah fokus di keripik saja Bapak. Jadi kemudian fokus di keripik, kemudian Bapak mencari bagaimana kemudian link melalui map, saya bilang tadi trade map tadi, Bapak cari keripik apa Bapak tadi nggak sebut ini, keripik apa gitu ya. Nah kemudian kita bisa kita bisa searching di situ. Jadi sifatnya sebetulnya para pelaku UMKM itu dituntut untuk berkreativitas dan kemudian menjadi kreativitas dan menganalisa gitu. Itu yang kemudian tentunya ini yang menjadi tantangan, kesungguhannya inilah. Nah kemudian setelah menemukan areal kemana, produksi kemana, itu baru kita bicarakan lebih lanjut. Baik, luar biasa Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diterima sama Pak siapa tadi yang di Tulungagung ya? Pak Fauzan. Pak Faisal. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Bu Aisyah Waru. Wah, ini Waru tetangga Pak Prabowo ini. Ini Waru ini. Pelaku pasar di negara maju memandang produk dari negara sedang berkembang seperti Indonesia sebagai produk berkualitas rendah. Ya, masa ada pandangan seperti itu, Pak? Bagaimana strategi apa yang dapat digunakan agar produk-produk kita bisa bersaing di pasar global? Nah, itu, Pak. Apa memang seperti itu, Pak? Orang luar negeri itu ini kalau saya bilang nih sebetulnya masih pada kebanyakan teman-teman di UMKM itu menganggap ekspor itu ribet, susah. Kemudian ini zaman dulu yang masih sampai sekarang masih melekat ini ada gitu Mas. Jadi kemudian udahlah terlalu jauh,
itu mimpi karena modal saya terbatas gitu. Itu kan dunia yang susah yang saya jamah gitu. Kemudian dengan zaman sekarang yang sudah mengglobal dengan medsos, kemudian telekomunikasi yang luar biasa perkembangan dan pertumbuhannya sekarang ini, hal-hal yang seperti itu akan transparan, Ibu. Jadi kalau kemudian dikatakan lebih rendah, saya pikir tidak selalu valid gitu ya. Tidak selalu valid itu tidak selalu benar seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kemudian market di satu tempat itu, contohnya adalah kita melakukan pameran titian muhibah itu pameran ke sebuah negara gitu ya. Kemudian di sana itu yang saya sampaikan tadi, di setiap negara Indonesia ini sekarang mempunyai 46 cabang di dunia untuk titik terletak di sebuah kota, di mana Indonesia itu ada yang namanya Indonesia Trade Promotion Center gitu ya. Itu semuanya ketika kemudian ada pameran, maksud saya tadi pameran di sebuah negara, ITC itu, kemudian di ITC itu misalnya di Jeddah, itu semua pelaku-pelaku yang ada, pengusaha-pengusaha, entrepreneur dan sebagainya, mereka ketika kemudian kita melakukan pameran, mereka diundang oleh kedutaan setempat. Mereka kemudian pasti akan secara langsung membandingkan, mereka secara langsung akan memutuskan di saat itu. Sehingga kalau dikatakan produk kita oleh negara lain dianggap rendah, itu mungkin menurut saya sebagian persepsi dan masa lalu yang mungkin sampai sekarang masih melekat gitu. Jadi kita harus yakinkan tidak ada. Jadi itu Bu Hani. Jadi yang pertama itu jangan minder dulu. Belum gerak sudah minder. Ojo-ojo nggak diterima gitu kan. Nah ini kebiasaan orang yang kurang bertarung gitu loh. Nanti kalau kita jadi petarung ya pokoknya bismillah. Bismillah dulu gitu. Nah, Pak Prabowo, ini tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini yang perlu dianukan Pak Prabowo, seperti Bu Hani tadi yang di Waru kan ada beberapa dari Sidoarjo yang bertanya tadi. Nah, mungkin Pak Prabowo bisa menjelaskan seperti apa sih support pemerintahan itu dalam hal ini Kadin, terutama yang di Sidoarjo itu untuk mengedukasi pelaku UMKM itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, kami kebetulan ada di Kadin Sidoarjo, bahwa kami beberapa waktu yang lalu telah menyelenggarakan UMKM mendunia, di mana para pelaku-pelakunya adalah orang-orang atau pelaku-pelaku industri yang mereka adalah pemula gitu ya. Pemula, baik itu mereka memproduksi pemula atau mencoba untuk melakukan ekspor. Dan inilah kerjasama dari pemerintah kabupaten dan Kadin yang kemudian dilakukan yang disiasati ini menjadi salah satu agenda tahunan, dan ini sudah berlangsung kemarin tanggal Februari awal gitu ya, sampai 4 hari di sana, di mana semua dibedah sampai kemudian di sana kita bisa melihat bagaimana mengenali market, kemudian kita bisa bagaimana mengupload dari produk kita sampai kemudian memasarkannya. Pemerintah dalam hal ini sangat concern, dan dalam hal ini juga termasuk bank konvensional, artinya bank-bank pemerintah khususnya, sangat mendukung gerakan terhadap UMKM sebagai meningkatkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Demikian dari kami. Luar biasa. Jadi Kadin Sidoarjo itu sudah maju selangkah dari yang lainnya, karena sudah mengedukasi UMKM menjadi UMKM pengusaha yang mendunia. Luar biasa sekali. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, tidak terasa kita sudah hampir 60 menit kita berbincang-bincang, saking asiknya tadi materinya luar biasa dari Pak Prabowo, sehingga kita tidak terasa seperti seakan-akan baru pembukaan, ternyata sudah mau habis. Nah, gini Pak Prabowo, mohon maaf karena waktu kita sudah terbatas, kita akan bergantian dengan acara yang lain. Mungkin untuk yang terakhir Pak Prabowo, mungkin ada closing statement Pak Prabowo bagaimana untuk UMKM kita.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa yang kebetulan bergabung di LKC TV pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili dari pelaku dan juga pengurus Kadin di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pada pagi hari ini menyampaikan bahwa ketika kemudian kita bicara UMKM maka kita harus bersungguh-sungguh dengan saya sampaikan tadi, kita kembalikan kepada interest kita ketika kemudian kita mau mendalami UMKM. Lalu apa saja? Pertama, yang paling utama adalah ketika kita sudah memproduksi, maka memproduksi tersebut dibuat dengan tentunya sudah punya standar yang namanya standar ekspor gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai standar ekspor, apa yang harus kita lakukan? Kenali negara tujuan kita mau kemana. Kemudian statement saya adalah tidak perlu mempunyai produk yang beraneka ragam, tentukan 2 atau 3 produk yang menjadi unggulan dari produk Bapak Ibu semua. Dan kemudian bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan dinas-dinas terkait, baik bisa melalui dinas Deperindak, koperasi, Kadin dan sebagainya yang mungkin itu bisa membantu untuk melancarkan daripada usaha UMKM Ibu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo telah hadir di studio. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Dan kita undang dalam acara yang sama tapi dengan topik yang berbeda, yang lebih menarik lagi. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, kita akhiri acara kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang, tepat jam 10 pagi. Masih bersama saya, Mr. KW. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.